Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi. Hari ini kita akan belajar tentang akar bilangan. Bentuk akar bilangan. Oke, sebelumnya kita sudah belajar akar pangkat, bentuk pangkat, maaf. Nah, hari ini kita akan masuk ke bentuk akar bilangan. Nah, sebenarnya kalian sudah belajar akar bilangan ini dari kalian sekolah dasar. Jadi saya akan mengulang sedikit bahwa akar kuadrat dari suatu bilangan merupakan inverse atau kebalikan dari kuadrat pangkat 2 suatu bilangan. Karena akar kuadrat, jadi kebalikannya dari pangkat 2. Atau pada dasarnya, akar itu adalah kebalikan dari bilangan berpangkat. Nah, contohnya misalkan 5 dikuadratkan itu menjadi 25. Nah, 25 kalau kita akar kuadratkan, dia akan kembali menjadi 5. Jadi kebalikannya. Nah, penulisannya kita pun sudah semua tahu bahwa bentuk akar seperti ini penulisannya. Namun kalau akar pangkat 2, duanya tidak perlu ditulis. Jadi dia cukup ditulis di ini akar 25. Ini dibaca dari akar kuadrat dari 25 atau akar pangkat 2 dari 25. Selintas tentang pengertian bilangan akar bilangan. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke bentuk pangkat sebelumnya. Jadi sebenarnya bentuk pangkat ada bentuk pangkat pecahan. Nah, bentuk pecahannya itu seperti ini. Misalkan saya punya A, kemudian dipangkatkan M per N. Nah, apabila pangkat bentuk pecahan, maka dia akan berubah menjadi bentuk akar. Bentuk akarnya seperti apa? Seperti ini. Nah, akar pangkat N dari A pangkat M. Dibacanya seperti itu. Jadi akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi penyebutnya jadi akar pangkat dan pembilangnya yang ada di dalamnya ikut dengan A-nya. Nah, seperti ini. Ini bentuk akar bilangan pada umumnya. Contohnya misalkan 8 pangkat 2/3. Kalau kita rubah menjadi bentuk akar, maka ini akan menjadi akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Baru kita bisa hitung. Kita hitung pangkatnya dulu dari yang dalam. Sama dengan akar pangkat 3 dari 64. Berapa akar pangkat 3 dari 64? Ya, 4. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada pangkat, bilangan berpangkat bentuk pecahan, maka kita bisa rubah dia menjadi model akar. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang operasi akar bilangan. Tidak jauh berbeda dengan pangkat dan bentuk lainnya, akar bilangan juga bisa dioperasikan. Namun sebelum mempelajari operasinya, kita harus bisa menyederhanakan dulu bentuk akar. Karena ini akan sangat berguna nanti saat penyelesaian. Nah, untuk memudahkan dalam penyederhanaan akar, minimal kita harus hafal bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu apa sih? Contohnya seperti ini. Misalkan 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, sampai 9 pangkat 2, dan seterusnya. Ini dasar saja, ini masih berlanjut. Karena nanti penyederhanaan mayoritas kalau akar pangkat 2 atau akar kuadrat, nanti menggunakannya nih. Kalau akar pangkat 3, berarti nanti angkatnya pangkat 3 juga. Contohnya seperti ini. Contoh, akar 63. Oke, akar 63 tidak ada kan? Nah, lalu bagaimana cara kita menyederhanakannya? Cari di antara bilangan ini, yang saya kasih kotak biru, kira-kira mana yang bisa menyederhanakan 63 apabila kita bagi dengan angka yang di kotak biru? Berapa? Ya, 9. 63 dibagi 9. Berapa? 7. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi 9 dikali 7. Nah, kemudian kita uraikan bahwa akar 9 kali akar 7 bisa kita tulis seperti ini. Akar 9 dikali akar 7. Akar 9 berapa? 3 kali akar 7. Akar 7 tetap ya. Atau kalau finishingnya, penyelesaiannya cukup kita tulis 3 akar 7. Selesai. Contoh lain, saya lebih paham. Akar 75. Dengan cepat
kita bisa membagi dia dengan berapa? Ya, 25. Berarti 75 dibagi 25 adalah 3. Berarti akar 75 bisa kita tuliskan dengan akar 25 dikali 3. Kalau kita urai dia menjadi akar 25 dikali akar 3, kita keluarkan 5 kali akar 3 atau 5 akar 3. Kalau sudah mahir, kalian bisa langsung dari langkah pertama langsung ke langkah terakhir. Jadi tinggal 25 dikeluarkan menjadi 5, akar 3 tetap di dalam. Cuman ini step by stepnya supaya kalian lebih paham. Contoh lainnya, kalau misalkan di depan angka akar, di depan akar ada angka seperti ini, 3 akar 125. Bagaimana caranya? Sama saja, berarti sama dengan 3 akar 25 dikali 5. Karena 25 ya, bisa kita bagi ya. Kemudian kita urai lagi, 3 dikali akar 25 dikali akar 5. Akar 25 adalah 5, jadi kita tulis lagi 3 dikali 5 dikali akar 5. Langsung kita kerjakan, 3 kali 5, 15. Berarti 15 akar 5. Seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana jika penyederhanaannya akar pangkat 3? Sama saja saya bilang tadi, kalian harus hafal bilangan berbasis akar pangkat 3. Saya contohkan sampai 9 saja. Contohnya 1, misalkan akar pangkat 3 dari 108. Berarti kira-kira berapa yang bisa membagi habis 108? 27. Ya, berarti 27 kali 4. Kita urai lagi, akar 27, akar pangkat 3 dari 27 dikali akar pangkat 3 dari 4. Kita kalikan. Nah, berarti kan tinggal 3 kali akar pangkat 3 dari 4. Kita hitung, oh tinggal 3 akar pangkat 3 dari 4. Selesai. Secara prinsip, berapapun akar pangkatnya, caranya sama. Memperbanyak latihan dengan bentuk sejenis akan membuat kita semakin lancar dan cepat dalam mengerjakan soal. Jadi harus sering latihan, nanti kalian akan hafal sendiri cara penyederhanaannya. Karena terbiasa. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian. Untuk perkalian dan pembagian, bilangan akar itu sangat gampang dan sangat mudah. Contohnya, kalau saya punya akar A dikali akar B, maka tinggal kalikan saja jadi akar AB. Pembagian pun sama, kalau akar A dibagi akar B, tinggal dibagi saja akar A dibagi B. Namun, yang harus kita ingat sebagai catatannya adalah ini hanya berlaku jika derajat akar pangkatnya sama. Jadi kalau akar pangkat 2 harus dengan akar pangkat 2, akar pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Contohnya untuk perkalian, akar 15 dikali akar 5. Akar 75. Selesai? Kalau kira-kira setelah dikalikan dia tidak bisa disederhanakan lagi, selesai. Namun, akar 75 itu bisa disederhanakan. Kita bagi dengan 25. Menjadi 25 dan 3. Oke? Kemudian 25-nya kita keluarkan, kita akarkan jadi 5, akar 3-nya kita tinggalkan. Jadi 5 akar 3. Kemudian untuk pembagian, akar 240 dibagi akar 5. Berapa? Ya, akar 48. Apakah masih bisa disederhanakan? Bisa. 16 kali 3 adalah 48. Akar 16 kali 3. Akar 16 adalah 4, akar 3 tetap kita tinggalkan. Oke, mudah ya? Mudah sekali. Contoh lainnya. Nah, operasi lain yang kita akan gunakan dalam bentuk akar adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini harus di-note bahwa akar bilangan yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah akar-akar yang memiliki pangkat akar yang sama dan di bawah tanda akar juga harus sama. Maksudnya, contohnya, langsung ke contoh ya. Contohnya adalah jika saya punya 3 akar 2
dijumlahkan dengan 7 akar 2. Oke, berapa? 10 akar 4? Tentu tidak. Nah, yang kalian harus perhatikan adalah akarnya. Kita lihat, yang saya garis bawahi, bahwa pangkat akarnya sama 2 dan isinya juga 2. Karena dia sudah sama-sama akar 2, berarti kita hanya tinggal menjumlahkan depannya saja. 3 ditambah 7. 10. Kemudian akar 2-nya kita tulis kembali. 10 akar 2. Prinsipnya seperti pengerjaan penjumlahan aljabar. 3x ditambah 7x, 10x. Berarti kalau 3 akar 2 ditambah 7 akar 2, berarti 10 akar 2. Contoh lain, 9 akar 5 dikurang 3 akar 5. Sudah sama akar 5-nya, tinggal kita kerjakan 9 dikurang 3. Berarti 6 akar 5. Mudah kan? Mudah. Lalu bagaimana kalau soalnya seperti ini? 9 akar 2 ditambah 4 akar 7. Akarnya sama tidak? Berbeda. Kalau berbeda cukup kita tulis aja lagi. Artinya ini sudah selesai. Lalu bagaimana jika soalnya panjang? Seperti ini. Nah, 3 akar 7 ditambah 13 akar 5 ditambah 8 akar 7 dikurang 9 akar 5 dikurang 3 akar 2. Prinsipnya sama saja. Sekarang kita cari yang akarnya sama dulu. Akar 7 dulu misalkan, paling depan. Akar 7 ada 2 nih. 3 akar 7 ditambah 8 akar 7. Berapa? 11 akar 7. Selanjutnya, ada 13 akar 5 dikurang 9 akar 5. Tanda kurangnya itu yang nempel di 9 ya. Jadi 13 akar 5. Kemudian kita lihat ke 9 ada negatif di depannya, berarti 13 akar 5 dikurang atau minus 9 akar 5. 13 dikurang 9, 4 akar 5. Kemudian ada yang sendirian, tidak punya teman. Ada negatif 3 akar 2. Tinggal kita tuliskan saja. Selesai. Karena sudah tidak ada yang bisa dijumlahkan, berarti selesai. Lalu bagaimana kalau misalnya soalnya seperti ini? 3 ditambah akar 12. Bisakah dikerjakan? Bisa. Kenapa? Karena akar 12 itu masih bisa disederhanakan. Disinilah tadi kenapa saya katakan bahwa penyederhanaan akar akan sangat berguna. Karena akan ada soal-soal yang jebak seperti ini. Kita sederhanakan akar 12. Berarti kita tulis akar 3 tetap akar 3. 12 itu adalah 4 kali 3. Jadi akar 4 kita keluarkan jadi 2. Jadi akar 3 ditambah 2 akar 3. Berapa? Anggap saja X ditambah 2X. Berarti 3X. Berarti kalau akar 3 ditambah 2 akar 3 adalah 3 akar 3. Contoh lainnya, akar 18 dikurangi akar 8. Sama-sama bisa disederhanakan, berarti kita sederhanakan dulu sehingga nanti akan ada bentuk akar yang sama, baru kita selesaikan dengan penjumlahan atau pengurangan. Akar 18 itu adalah 9 dan 2, 8 itu 4 kali 2. Sama-sama 2 nih, berarti akar 9 adalah 3, akar 4 adalah 2. Tinggal kita kurang 3 dikurang 2, 1. Berarti 1 tidak perlu ditulis, akar 2. Mudah? Iya. Selain itu, ada pemangkatan akar bilangan. Nah, pemangkatan akar bilangan ini, kalau akar dipangkatin dengan pangkat yang sama, derajat sama, maka akarnya hilang. Ini yang paling simpel saja, karena nanti sisanya tinggal pengembangan. Contohnya, misalnya akar pangkat 3 dari 6 dipangkatkan 3. Ya tinggal 6. Akar 25 dipangkatin 2. Ya 25. Mudah kan? Mudah. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya ajarkan hari ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.